Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, untuk sekarang siapkan dulu. Sepertinya saya lihat banyak belum masuk Zoom ya. Sembari menunggu temannya masuk Zoom, saya mau coba dulu gimana ini share-nya sudah bisa belum? Ya, sambil menunggu temennya. Apakah terlihat? Masih proses, Bu, di tempat saya. Iya, sambil menunggu ya. Sambil menunggu sepenuhnya. Oke. Sudah muncul, Bu. Sudah muncul ya. Oke, sepertinya saya juga rasa sudah hampir 95% masuk. Kalau begitu silakan salah satu ada yang memimpin doa. Siapa yang berani? Saya, Bu. Ya, silahkan Intan. Iya, Pimpin Bu. doanya. Ya, terima kasih, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa. Dan menurut kepercayaan kita masing-masing, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Intan telah memimpin doa. Sama-sama, Bu. Baik. Kayaknya masih ada beberapa yang belum masuk, tapi saya absen dulu saja ya. Mungkin ada kendala sinyal atau memang berhalangan masuk. Saya absen dulu. Intan? Bu, hadir, Bu. Ya, bagus ya. Nur Soliha? Hadir, Bu. Hali Naomi? Hadir, Bu. Ika Diana? Hadir, Bu. Ayisa? Hadir, Bu. Ini yang satunya siapa ini? Dewi. Dewi ada? Iya, Bu, hadir. Ya, sepertinya tadi agak terlambat ya, saya lihat. Iya, Bu, maaf ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Mungkin ada sinyal di sana yang agak-agak terkendala. Baik, selanjutnya saya di sini sudah absen. Gimana semua kabarnya? Baik, sehat? Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan walaupun keadaan lingkungan sedang tidak baik-baik saja ya. Baiklah, untuk yang pertama udah siap belum ini belajarnya? Hari ini kita mau belajar bilangan bulat dan pecahan sesuai yang saya sampaikan di grup WhatsApp kemarin siang. Sudah siap belajar? Siapkan alat tulisnya. Nah, sebelum saya jelaskan, saya di sini mau menjelaskan terlebih dahulu tentang penilaian yang saya ambil. Di sini sebelumnya saya meminta maaf kalau ini ya, saya menggunakan 2 perangkat karena saya mau melihat keaktifan kalian juga. Keaktifan yang pertama atau penilaian pertama yang saya ambil itu keterampilan. Gimana nanti kalau misalkan yang berani melaporkan hasilnya, saya nilai plus kayak gitu. Lanjut, kalau misalnya menggunakan bahasanya bagus, sopan, saya menggunakan terus apalagi ya, nggak bertele-tele gitu, saya nilai juga plus. Lanjutnya menanggapi pertanyaan, nggak diem aja di pojok gitu kan, saya kasih nilai plus juga. Selanjutnya untuk nanti ada beberapa link kedisiplinan. Di link kedisiplinan tersebut saya menilai sikap ya, sikap kerjasama dengan temannya dalam berkelompok, terus aktifnya, terus sikap toleransi dalam berbagai pendapat gitu. Sudah siap? PPT saya sudah mulai jalan belum pertama ya? Semua sudah siap ya? Tetap semangat meskipun sudah mau memasuki siang hari. Oke, yang pertama saya mau tanya sesuatu dengan kalian.
Apa sih yang terlintas saat Anda menemukan kata dan berikan contoh yang sederhana? Misalkan salah satunya ada bilangan, bilangan bulat, bilangan pecahan. Adakah yang berani? Siapa di sini? Coba Aisyah, berani tidak? Bu, saya belum tahu Bu, itu bilangan apa ya? Ya, berarti Aisyah belum membaca modul yang Ibu bagikan kemarin siang ya. Ya tidak apa-apa, Iya, nanti Bu. menyimak ya. Ya. Baik, Bu. Siapa yang berani? Coba Holly. Holly Naomi ada? Sepertinya ada jaringan yang terkendala. Oke, Nur Salihah, coba Nur Salihah, apa itu bilangan? Coba berani tidak? Ya, Bu, ya? Ya tidak apa-apa. Kalau bilangan itu angka ya Bu, berarti nanti ya Bu ya? Iya, angka. Biasanya kalau contoh sederhananya angka Nur temukan di mana? Di HP Bu. Benar, di HP salah satunya. Selanjutnya, apalagi kalau bilangan bulat, ada yang berani? Ika, apakah berani? Bilangan bulat ya Bu ya? Iya, bilangan bulat. Kalau tidak salah, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif dan juga negatif. Benar atau enggak ya Bu? Iya, benar. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, ada juga bilangan 0 ya. Selanjutnya, bilangan pecahan. Ada yang berani menjawab? Ayo, satu lagi nih, bilangan pecahan. Pernah kan di SD mendengar ini? Ada yang berani tidak? Pernah Bu. Coba ya, Yang per itu kan Bu. Oh iya, yang per. Gimana coba bentuknya kalau per? Yang biasanya pakai roti itu ya Bu ya? Satu roti dibagi Bu. Iya, benar sekali. Misalkan satu roti dibagi orang 2, orang 3, dan lain sebagainya ya. Benar, terima kasih tadi yang sudah menjawab Nur Solihah dan Ika. Good job banget. Nah, di sini saya tunjukkan dulu. Yang pertama saya jelaskan ya. Bilangan itu adalah angka. Bagus ya tadi teman kalian sudah menjawab. Nur Solihah yang pertama yaitu angka katanya. Ya, contoh angkanya itu misalnya ada suhu badan. Biasanya kita ketemukan kalau di sini suhu badan itu kalau mau masuk sekolah, anak-anak biasa dicek dulu suhu badannya sama guru atau guru piket atau Pak Satpam ya. Dan terus yang kedua itu misal contohnya nomor HP, misal meminta nomor WA, nomor HP dan nomor-nomor yang lain sebagainya. Selanjutnya bilangan bulat tadi sudah dicontohkan dengan teman kalian Ika Diana. Terima kasih ya. Itu adalah bilangan yang dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Tadi beliau juga sudah memberikan contoh, ada yang negatif, ada yang positif. Selanjutnya ada bilangan pecahan. Bilangan pecahan juga tadi sudah disampaikan temannya. Ada yang berbentuk roti, benar. Secara sederhananya itu adalah biasanya digambarkan sebagai bilangan A per B, yang A-nya adalah pembilang, yang B-nya adalah penyebut. Lanjut, untuk pembelajaran kita hari ini, kita itu akan membahas atau mengulas KD 3.2, di mana yang pertama yaitu menjelaskan dan melaksanakan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Yang KD kedua 4.2 itu yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Nah, ini adalah indikatornya. Ada 4, yaitu menerangkan bilangan bulat sebagai bilangan berpangkat bilangan positif. Selanjutnya menentukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai bilangan
maaf ya, menentukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Dan selanjutnya yaitu memisahkan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Ini adalah tujuannya. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian tadi mampu menerangkan bilangan bulat sebagai bilangan berpangkat bulat positif dengan tepat. Selanjutnya menentukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi dengan tepat. Selanjutnya memisahkan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi dengan tepat. Dan yang terakhir menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan tepat. Nah, perhatikan ya, Nur Solihah, Ika, dan teman-temannya yang lain. Tes kemampuan hafal. Nah, di sini tadi sudah siapkan alat tulisnya bukan? Di sini Ibu ada beberapa soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bilangan? Sebutkan macam-macam bilangan. Selanjutnya, sebutkan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, sebutkan sifat-sifat perkalian dan pembagian. Nah, di sini jika sudah, Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk kalian mengerjakan tes kemampuan awal. Kalau sudah, nanti dikumpulkan berbentuk foto, PDF, dan lain sebagainya di halaman ini. Bagaimana? Apakah sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah dikumpulkan ya. Selanjutnya sebelum ini kita masuk ke materi dulu, bilangan. Nah, tadi udah diulas di pertemuan apersepsi atau di kegiatan apersepsi kita. Ada temannya bilang tadi bilangan itu angka. Nah, kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Bilangan itu kalau misalkan dari 0 ke arah kanan ya. Kalau di sini Ibu tanda panahkan kanan ke arah Ibu ini kanan. Ini berarti bilangan cacah. Kalau dari 0 ke kanan. Kalau dari 1 ke kanan yang biru ini berarti itu bilangan asli atau bilangan bulat positif. Ya. Selanjutnya kalau misalkan beliau itu ke kiri berarti bilangan bulat negatif. Nah, coba saya mau tanya. Holly, kalau misalkan 1 2 ini besarlah angka 1 atau angka 2, Holly? 2, Bu. Ya, benar. Kenapa angka 2, Holly? Nggak tahu, Bu. Ya, karena arahnya ke kanan. Jadi kalau istimewa bilangan bulat positif ini, kalau semakin ke kanan itu semakin besar bobotnya, seperti itu, semakin besar angkanya. Nah, sekarang Nur, coba Ibu tanya, kalau negatif 1 sama negatif 2, besarlah bobotnya negatif 1 apa negatif 2? Kemarin kayaknya negatif 1 ya, Bu. Iya, benar sekali. Berarti Nur sudah baca sumber yang Ibu bagi dan baca sumber-sumber yang lain ya. Benar. Lebih besarlah bobot negatif 1. Istimewanya dari bilangan negatif ini atau bilangan bulat negatif ini adalah kalau semakin ke kiri dia bobotnya semakin kecil. Tapi kalau dia semakin ke kanan berarti bobotnya semakin besar. Selanjutnya ya, istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan
Caca. Nah, beberapa sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan di sini ada dua, ada sifat komutatif dan sifat asosiatif. Sedangkan untuk sifat-sifat perkaliannya yaitu ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Lanjut ya. Beberapa sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan. Tadi udah di slide sebelumnya Ibu sudah bilang. Ada apa saja sifat-sifat pengurangan dan penjumlahan ini, Ika? Ada komutatif, distributif, asosiatif Bu untuk penjumlahan. Ya, kalau sifat komutatif bentuknya bagaimana, Ika? Kalau saya lihat di buku itu misalnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Tapi saya tidak tahu Bu maksudnya bagaimana itu ya. Ya, ini ya kita ulas bersama. Nah, di sini boleh. Secara umum jika A dan B adalah sembarang bilangan bulat. Sembarang itu berarti terserah ya, apa 1 atau 2 dan lain sebagainya. Maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi kalau misalkan secara sederhananya dia adalah balik, boleh balik kayak gitu. A ditambah B, maaf ya. A ini boleh ditambah B atau hasilnya juga sama dengan B ditambah dengan A, seperti itu. Apakah Ika sudah paham yang komutatif dan teman-temannya yang lain? Boleh Iya, tanya Bu. nggak, Bu? Gimana, Nur? Kalau misalkan bilangan bulat berarti negatif juga ya Bu ya? Ya, ya Nur. Nanti kalau semisal ada negatif 2 ditambah 3 berarti sama dengan 3 ditambah atau dikurang Bu, dengan negatif 3. Di sini nanti menjadi dikurang. Kenapa? Makanya boleh Bu Yana. Gimana? Kalau sifat komutatif itu apa berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan atau hanya salah satu ya Bu? Ya, di sini berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana? Berarti dua-duanya bisa ya Bu ya? Ya, Berarti kalau min 3 ditambah 2 tadi jadinya gimana tuh kalau komutatif? Saya masih bingung kalau negatif. bentar ya, saya coba tulis dulu. Ya Bu, sama sekalian diberikan kalau contohnya pengurangan nanti itu gimana ya Bu? Berlakunya apakah boleh kalau sifat komutatif? Ya, sebentar ya. Apa terlihat pentable-nya? Gimana tadi? Misalnya negatif 3 ditambah 2 Bu. negatif 3 ditambah dengan 2 sama dengan gimana? Berarti di sini adalah 2 ditambah dengan negatif 3 ya. Maaf kalau ini enggak lihai ya. Berarti kalau negatif 2 ditambah dengan negatif 3 ditambah dengan 2 berapa? Ada yang tahu? Yo Ika. Negatif 1 Bu. Ya, negatif 1 sama dengan kalau 2 ditambah negatif 3. Ayo, ada yang tahu? Nur, apa coba tadi? Min 1 juga Bu. Mana? Maaf tadi Negatif 1 juga Bu. negatif 1. Jadi terbukti ya kalau ini berlaku untuk pengurangan dan penjumlahan. Kalau saya kasih contoh boleh Bu?
Boleh. Misalnya, kalau pengurangan ya Bu ya, 5 dikurangi 3, Sebentar. 5 dikurangi 3. kurang 3. Kemudian komutatifnya bagaimana Bu? Berarti negatif 3. Maaf ya kalau ini tidak lemes maksudnya. Berarti negatif 3 ditambah dengan 5. Seperti ini. Kenapa negatif 3, Bu? Nah, Kan 3. ya bagus ya pertanyaannya. Seperti ini, Bu jelaskan. Kalau untuk 5 ini adalah bentuk bilangan bulat apa? Positif. Ya, benar sekali. Ini bentuk bilangan bulat positif. Sebenarnya beliau itu nilainya kayak ada nilai positifnya di depan, tapi karena di depan ini nggak ada operasinya, jadi boleh tidak ditulis seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan yang ini, nah 5 dikurang 3 berapa hasilnya? 2. 2, benar. Berarti sama dengan yang ini, yang karena di depan ini adalah negatif 3, berarti, maaf, dikurang 3. 3 ini kan sebenarnya milik yang ini, jadi boleh ditulis negatif 3, seperti itu. Ya. Jadi 5-nya ini, kalau bahasa sederhananya dioper, kayak gitu ya. Jadi negatif 3 ditambah 5 berapa? Misal, Intan, hutangnya punya 3, ngutang Bu. ke bibi kantin 3. Mau bayar uangnya 5.000, berarti sisa susuknya ini berapa kembaliannya? Berapa Intan? Hutangnya 3.000, misalkan kita andaikan hutangnya 3.000, uangnya 5.000. Intan mau bayar hutang ini. Berarti susuknya atau kembaliannya berapa? Ada yang tahu? 2.000 Bu. Ya, 2.000. Berarti karena di sini kita tidak pakai ribuan, jadi kita tulis sebagai 2. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Jelas Bu. Ya, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini selain sifat komutatif pada penjumlahan, bilangan bulat juga berlaku sifat asosiatif, yaitu pengelompokan secara umum. Jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku apa ini? Coba Aisyah, tolong dibacakan. Ini sifatnya. Iya Bu, itu A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Ya, benar sekali ya. Terima kasih Aisyah. Kita masuk ke LKPD. Saya sudah bagi LKPD-nya, di mana yang pertama terdiri dari 4 kelompok. Ada kelompoknya Mbak Nur dan teman-teman, ada Eka Diana dan teman-teman, ada Holly Naomi dan teman-teman, dan Intan dan teman-teman ya. Nah, di kegiatan ini ada menyelesaikan masalah, kegiatan mengamati, kegiatan menanya, menggali informasi, dan mengelola informasi. Selanjutnya nanti dipresentasikan. Nah, di sini karena berhubung ini silahkan dikerjakan ya. Waktunya 5 menit. Ini untuk evaluasinya. Apakah sudah selesai dan dikumpulkan? Udah Bu. Udah Ya, Bu. alhamdulillah.
Nah, sesuai dengan apa yang dijelaskan Ibu di awal tadi, selain daripada refleksi, ada link refleksi ini, Ibu ingin tahu keaktifan atau kedisiplinan belajar kalian. Silahkan nanti linknya ditulis ya, nanti akan Ibu share juga di grup WhatsApp. Nah, kalau sudah, apa yang bisa kalian simpulkan di pembelajaran ini? Ayo, coba Ika. Kalau Ika apa? Belajar tentang bilangan bulat, kemudian penjumlahan, pengurangan bilangan bulat, dan perkalian bilangan bulat, Bu. Bagus. Kalau Ayusa, kelompoknya Ayusa gimana? Iya Bu, tadi kita belajar tentang bilangan bulat, ada bilangan pecahan, terus ada sifat-sifat operasi juga Bu. Ya, benar sekali. Jadi sudah beberapa perwakilan dari kelompok yang telah menyimpulkan. Jadi kita simpulkan bersama ya. Yang pertama, bilangan adalah konsep berupa angka yang digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari manusia. Selanjutnya, coba Aisyah bacakan untuk bilangan bulatnya. Apa bilangan bulatnya, Aisyah? Iya, bilangan bulat adalah bilangan yang dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Contohnya seperti negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, sampai 4, Bu. Ya, terima kasih ya Aisyah. Nah, selanjutnya adalah bilangan pecahan, adalah bilangan yang terdiri atas dua angka, yaitu angka sebagai bilangan serta angka sebagai penyebut. Ini ya, misalnya A-nya adalah pembilang, yang bawahnya berarti yang B ini adalah penyebut. Selanjutnya ada sifat-sifatnya, tadi kita sudah belajar, yaitu ada sifat komutatif dan asosiatif. Dan untuk perkalian apa, Nur? Coba Nur. Kalau yang untuk perkalian, Komutatif, asosiatif, dan distributif, Bu. benar, terima kasih ya. Nah, karena kesimpulannya sudah kita buat sesuai dengan tugas, Ibu minta kalian mengerjakan di modul yang kemarin Ibu share ya. Nah, untuk menilai kedisiplinan juga, Ibu mau kalian paling lambat mengumpulkan jam 8. Jadi kalau yang hilang-hilang jaringan masih ada waktu ya. Tapi kalau misalkan jam 8 masih hilang jaringan, nanti silahkan SMS atau beritahu Ibu. Nah, ini pengumpulannya dalam bentuk foto, dokumen, dan PDF. Ada yang ingin dipertanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jadi tugasnya ingat ya, tugas di modul sebagai bentuk post-test kalian atau akhir pembelajaran, dan tugas penyelesaian LKPD. Jadi di LKPD tetap dikumpulkan, dan pertemuan selanjutnya karena hari ini kita kekurangan waktu, kita bahas LKPD yang tadi Ibu berikan. Terima kasih. Untuk menutup kegiatan hari ini, coba Bali Naomi, Ibu minta tolong untuk membaca doa penyelesaian kegiatan belajar kita hari ini. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Nah, terima kasih Holy Naomi. Terima kasih ya semuanya, untuk partisipasinya juga terima kasih. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jana. Iya, Bu Yana, terima kasih.